pembelajaran kita masih menggunakan metode pembelajaran daring atau online. Tapi Ibu minta kepada anak-anak untuk tetap semangat belajar dan semangat ibadahnya. Baik anak-anak, kita lanjut untuk materi pembelajaran ya. Dalam pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang teks prosedur. Kita akan belajar pada KD 3.1 yaitu mengonstruksi informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak akan mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan yang akan disampaikan dalam teks prosedur. Kemudian yang kedua, anak-anak harus bisa membuat rancangan teks prosedur dengan organisasi yang tepat. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi yaitu teks prosedur, anak-anak pasti sering sekali menjumpai bahkan melakukan sendiri kegiatan yang ada dalam teks prosedur. Nah, nanti di dalam materi ini anak-anak akan mempelajari satu, pengertian teks prosedur, kemudian pernyataan umum, dan tahapan-tahapan. Yang ketiga, ada tujuan dari teks prosedur. Yang keempat, ada ciri-ciri teks prosedur. Dan yang kelima, ada macam-macam teks prosedur. Baik anak-anak, kita langsung mulai saja. Apa sih itu pengertian dari teks prosedur? Teks prosedur ialah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan suatu hal, baik untuk melakukan suatu kegiatan ataupun membuat sesuatu yang disajikan secara berurutan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, yang kedua tadi ada pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Pernyataan umum disebut juga sebagai pembuka dalam sebuah tulisan. Ialah tulisan yang berisi mengenai tujuan atau hasil akhir yang nantinya akan dicapai. Kemudian ada tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan adalah prosedur yang wajib kita ikuti agar mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, tujuan dalam teks prosedur itu apa? Tujuannya itu adalah membantu seseorang dalam melakukan sesuatu agar kegiatan tersebut terlaksana dengan mudah atau bahkan dengan ringkas. Anak-anak sudah belajar mengenai pertama tadi pengertian teks prosedur. Yang kedua, pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Yang ketiga, ada tujuan teks prosedur. Dan yang keempat ini yaitu ciri-ciri teks prosedur. Di dalam ciri-ciri ini nanti akan dibahas lebih lanjut dalam KD 3.2, yaitu menganalisis struktur teks dan kaidah kebahasaannya. Ya. Ada berapa sih ciri teks prosedur? Ada 4. Yang pertama itu menggunakan pola kalimat imperatif atau perintah. Yang kedua, menggunakan kata kerja verbal atau aktif. Yang ketiga, menggunakan kata konjungsi atau penghubung untuk mengurutkan kegiatan. Dan yang keempat, itu menggunakan kata keterangan untuk
untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Pembahasan terakhir yaitu macam-macam teks prosedur. Macam-macamnya ada berapa? Macam-macamnya itu ada 3. Apa saja? Yang pertama itu teks prosedur yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Contoh saja, tutorial cara memakai sarung, tutorial cara memakai jilbab. Kemudian yang kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Contoh saja, anak-anak di dalam rumah, dalam keluarga biasanya ada peraturan. Misal, tidak boleh pulang larut malam, maksimal pukul 8. Kemudian yang ketiga, ada teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Contohnya saja, adab makan. Anak-anak dalam adab makan bagaimana? Tidak boleh makan sambil berlari, tidak boleh makan sambil berbicara. Sekarang anak-anak lihat, di samping ibu ada satu contoh teks prosedur, yaitu berjudul Kiat Berwawancara Kerja. Ibu ambil contoh ini dari buku teks Bahasa Indonesia kelas 11 revisi 2017. Ya. Anak-anak amati dulu paragraf ini, silakan dibaca terlebih dahulu. Sudah? Dalam teks prosedur tadi ada namanya pernyataan umum. Ya, kalian lihat di manakah letak pernyataan umum dari teks tersebut? Sudah ketemu? Iya, berada pada paragraf 1. Wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon secara mendalam. Kemudian tahapan-tahapannya apa saja? Ada yang pertama, yaitu melihat kecocokan dengan posisi pekerjaan yang dilamar. Yang kedua, ada ketika berkomunikasi harus berbicara yang jelas. Yang ketiga, menyimak dengan baik. Dan yang keempat, sikap tubuh harus tegak. Dan yang kelima ada jadilah diri sendiri. Kemudian yang keenam, hindari komunikasi yang panjang atau yang bertele-tele. Nah, itu tadi contoh dan sedikit penjelasan yang menyatakan pernyataan umum dan tahap-tahap dari teks Kiat Berwawancara Kerja. Selanjutnya, anak-anak lihat contoh soal latihan berikut. Sudah? Ya, latihan soal 1 yaitu bagaimana membuat akun Gmail. Oke. Setelah nanti anak-anak pahami, silakan kerjakan soal berikut ini. Ada 3 soal. Silakan anak-anak kerjakan di selembar kertas, ya. Gunakan, tulislah tulisan yang rapi dan jelas. Kemudian bisa dikirim ke Google Classroom.
Sudah paham? Ya. Apabila nanti anak-anak ada yang kurang paham, bisa ditanyakan Ibu, kita bisa diskusi langsung di Google Classroom, ya. Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.